أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini Pak Anas akan menceritakan sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah seorang pemuda yang ahli ibadah, namun di akhir hayatnya jasadnya hampir saja dibakar oleh Rasulullah SAW. Siapakah dia? Mari kita simak kisahnya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda beribadah tak kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, rajin berpuasa dan gemar bersedekah. Namanya Alqamah. Beliau hidup sebatang kara bersama ibunya. Di masa itu Alqamah dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayah beliau sudah lama meninggal dunia. Warganya tidak kaya, hidupnya hanya berkecukupan. Masa demi masa telah berlalu. Kehidupan Alqamah berubah setelah menikah. Karena sibuk mengurusi rumah tangganya, Alqamah kurang memperhatikan ibunya yang sudah tua. Dengan sedikit terpaksa, ibunya tinggal sendirian di rumah. Namun Alqamah tidak pernah datang untuk menengoknya, bahkan memberikan santunan kepadanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Suatu hari Alqamah diketahui sedang sakit parah. Warganya datang menengoknya, bahkan seisi rumah dipenuhi dengan sanak saudaranya. Akan tetapi di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Padahal Alqamah dalam keadaan sakratul maut, di saat-saat menjelang kematiannya. Sanak saudaranya mentalkinkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi Alqamah tetap tidak bisa menirukannya. Berkali-kali Alqamah ditalkinkan, namun tetap tidak bisa menirukannya. Banyak para tetangganya terheran-heran melihat keadaan Alqamah, karena mereka mengetahui bahwasanya Alqamah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang soleh dan ahli ibadah. Dia adalah seorang yang waro. Di hari yang sama Rasulullah SAW mendengar berita tentang Alqamah. Lalu beliau mengutus dua orang sahabat, yaitu Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Mereka datang menemui Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, beliau juga mentalkinkan Alqamah. Namun apa yang terjadi? Alqamah tetap tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa mengikutinya. Bahkan seakan-akan mulut Alqamah terkunci. Melihat keadaan Alqamah, maka Bilal dan Yasir menjemput Rasulullah SAW ke rumahnya. Setelah Rasulullah dan sahabat tiba di rumah Alqamah, kemudian Rasulullah mentalkinkan pada Alqamah supaya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak bisa menirukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi istri Alqamah dan bertanya, wahai istri Alqamah, apakah Alqamah masih mempunyai seorang ibu? Maka istrinya Alqamah menjawab bahwasanya Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang tinggal di suatu desa. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya agar menjemput ibunda Alqamah supaya mau datang
menemui Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, apakah Alqamah mempunyai masalah denganmu?" Maka ibunya menjawab, "Ya Rasulullah, saya dan Alqamah tidak ada masalah apa-apa." Kemudian Rasulullah bertanya berkali-kali, namun tetap saja jawaban ibunda Alqamah bahwasanya dia tidak ada masalah dengan Alqamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada dua orang sahabatnya untuk mencari kayu bakar, sehingga sahabatnya terheran-heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini?" Maka Rasulullah berkata, "Alangkah baiknya Alqamah dibakar di dunia daripada nanti Alqamah dibakar di akhirat." Mendengar perkataan Rasulullah SAW, maka ibunya mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Alqamah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibunda Alqamah, apakah engkau sudah memaafkan Alqamah?" Maka ibunya menjawab, "Ya Rasulullah, aku sudah memaafkannya dan mengikhlaskannya." Anakku yang soleh dan soleha, inilah kisah yang penuh hikmah, yang penuh pelajaran, bahwasanya janganlah kita sebagai anak menyakiti kedua orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah melahirkan kita. Ingat bahwasanya ridha Allah tergantung kepada orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada orang tua. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي